Halo teman-teman semua, khususnya para pemimpin Family Care Group di GKI Pregulan Bundar. Saya Joy Manik dan ini adalah video pembinaan Family Care Group Leader Monthly Devotional. Di dalam video ini saya akan mencoba berusaha untuk menolong kita bersama di dalam meresponi panggilan Tuhan di GKI Pregulan Bundar khususnya. Ini kaitannya di dalam visi gereja kita itu menjadi gereja yang serupa dengan Kristus dengan nilai-nilai otentik, peduli, dan misional. Jadi kita belajar untuk menjadi murid setiap harinya. Nah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat sebuah tema yaitu menata rasa mengalahkan nastapa. Tentu saja hal ini terkait dengan apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Dan saya sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan di dalam kondisi dan situasi kita hari-hari ini, kita tetap mempunyai semangat untuk mencari wajah Tuhan dan tetap menjaga relasi kita di dalam Tuhan. Berbicara tentang perasaan, saya tidak tahu apa yang Anda sedang rasakan, khususnya saat Anda sedang mendengarkan video ini. Apakah Anda sedang merasakan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, atau mungkin perasaan yang lain seperti jenuh di dalam pelayanan? Bosan, mungkin juga merasakan tidak tahu harus ngapain lagi di dalam kelompok-kelompok yang kita sedang layani. Tapi bicara tentang perasaan, iman Kristen sekali lagi tidak pernah menampik atau membuat perasaan itu menjadi hal yang kedua atau yang tidak penting. Tentu saja di dalam panggilan kita membutuhkan kognitif atau akal pikiran kita, akal budi kita di dalam memimpin dan juga mengikut Tuhan. Tidak hanya pikiran tetapi juga perasaan kita itu dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan sangat peduli, ya. Tuhan sangat mengerti apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena Paulus menuliskan bagian ini sebagai sebuah rangkaian surat kepada jemaat di Filipi untuk memotivasi mereka hidup tidak hanya secara personal tapi juga di dalam bentuk komunal. Makanya Paulus menekankan di dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan. Kenapa penting sekali dalam hidup bersama kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus? Karena kita tahu bahwa perasaan kita itu bisa naik dan turun. Bukan hanya itu, pikiran kita pun bisa berpikir yang sangat berbeda dengan orang lain. Kita bisa berpikir dari sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Bahkan perasaan yang kita rasakan dengan apa yang orang lain rasakan, ketika melihat sebuah kejadian yang sama, itu bisa hasilnya beda-beda. Dari sini kita sadar bahwa kalau kita tidak mempunyai satu kesamaan menaruh pikiran dan perasaan yang di tempat yang sama, maka apa jadinya di dalam kita itu melayani Tuhan, khususnya di dalam hidup bersama. Saya dengar ada banyak sekali komunitas atau mungkin di dalam bergereja kita itu mengalami konflik. Konflik terjadi bukan karena satu orang memiliki pikiran yang jahat terhadap orang yang lain. Tidak selalu demikian, walaupun memang ada. Tapi seringkali juga yang terjadi adalah karena kita tidak mempunyai perasaan yang sama. Kita tidak merasa seperti orang lain merasa. Kita juga tidak berpikir seperti orang lain berpikir. Kenapa? Karena memang kita dibesarkan dalam budaya, dalam latar belakang keluarga, di dalam pendidikan yang sangat berbeda-beda. Jadi dalam keperbedaan itulah Paulus menekankan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesuslah yang tidak berubah. Dan selama kita tidak melihat Yesus sebagai pusat di dalam pelayanan, pikiran dan perasaan kita mudah sekali menipu kita. Jadi sekali lagi, apa yang kita sedang rasakan hari-hari ini? Apakah perasaan khawatir, takut, kesepian, bosan, atau mungkin sudah perasaannya hilang perasaan alias ilfeel? Ya, kita melayani, ya kita berjalan sebagaimana yang ada saja atau default. Ya kita melayani, kita memimpin kadang-kadang hanya supaya ya punya laporan setiap bulannya. Tapi saya yakin tidak ada di sini dan saya berharap demikian. Tapi pun kalaupun ada, kita harus memikirkan ulang bagaimana dan siapa yang kita layani hari ini. Menaruh perasaan dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus itu berarti adalah mengasihi apa yang Yesus kasihi.
Nah, demikian juga kita sebagai pemimpin family care group. Walaupun kita saat ini merasakan hal kesedihan misalnya, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus. Artinya di dalam kesedihan, kita tahu bahwa sebenarnya Yesus sudah datang ke dalam dunia ini dan menyelesaikan kesedihan kita yang terdalam, yaitu kesedihan karena dosa. Sehingga setiap kali kita merasakan kesedihan, kita datang kepada Tuhan dan kita sadar bahwa kita sudah diampuni dosanya, dan kita bisa datang meminta kepada Tuhan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Mungkin hari ini kita sedang merasakan kekhawatiran akan masa depan. Entah itu pribadi, entah pasangan, pasutri, entah anak-anak kita. Kita memikirkan apa yang terjadi kelak. Nah, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus artinya adalah kita menyadari betul bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Sehingga walaupun perasaan itu muncul, kita tidak denial, kita tidak menyangkalinya. Tapi kita menaruh pikiran dan perasaan kita di tempat yang benar. Saya yakin kekhawatiran tidak selalu berkonotasi negatif. Kekhawatiran seringkali juga bisa berbentuk hal yang positif karena kita sedang memikirkan sesuatu yang penting. Tetapi yang penting seringkali juga membuat kita kehilangan yang terpenting. Waktu kita memikirkan masa depan anak, bisnis dan perusahaan kita itu penting. Tapi yang terpenting adalah waktu kita sadar bahwa hidup ini tentang Tuhan. Sehingga pekerjaan, bisnis kita, anak-anak kita itu milik Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Demikian juga perasaan kesepian misalnya. Kita menyadari bahwa beberapa waktu ini ada banyak orang yang bisa merasakan kesepian di tengah keramaian. Anda hadir di rumah, Anda memiliki pasangan, suami atau istri, Anda punya anak-anak atau cucu mungkin, tetapi Anda merasa lonely, Anda merasa kesepian. Dan hari ini datang kepada Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus, yang berjanji Dia tetap menyertai kita di dalam semua musim kehidupan yang kita jalani. Jadi ini adalah kunci bagaimana kita bisa menata rasa dan mengalahkan nestapa di dalam kehidupan. Sebagai pemimpin family care group, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita. Kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lainnya untuk melihat apa yang kita jalani. Sehingga saya sadar sekali waktu kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus, kita tahu bahwa Kristus tidak memanggil kita untuk melayani Dia sendirian. Dia memanggil rekan-rekan yang lainnya, saudara-saudara seiman yang lainnya. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk saling menopang, untuk saling mendoakan. Sehingga setiap perasaan yang hari ini kita rasakan, itu kita bisa sampaikan kepada orang lain, karena Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjawab apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Jadi bagaimana teman-teman hari ini para pemimpin family care group? Apakah Anda hari ini sedang merasakan kejenuhan? Mungkin juga sudah mulai letih secara spiritual mungkin, atau mungkin sudah hidup di dalam sebuah ritual, kegiatan yang terus menerus yang sama terjadi di waktu yang lama, sehingga kita nggak tahu lagi mau ngapain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus yang dikatakan mau mengambil rupa menjadi manusia, menjadi hamba. Bahkan Dia taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita belajar bahwa di dalam Kristus kita menemukan kekuatan yang sejati. Kita tidak sendirian hari ini. Kita punya Yesus yang pernah datang ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan aku dan engkau. Dan hari ini apa yang kita rasakan, Yesus pun merasakannya. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Dan bagian ini juga mendorong kita untuk hari-hari ini mempunyai hati dan perasaan seperti hati dan perasaannya Yesus. Yaitu mereka yang saat ini mungkin sedang merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin merasakan kesepian, ketakutan, kekhawatiran. Mari angkat handphone Anda, WhatsApp anggota kelompok Anda, tanyakan apa yang bisa Anda doakan. Atau kalau perlu ditelepon, ditanyakan dan berdoa bersama melalui telepon. Atau mungkin Anda bisa membuat janji untuk ketemu. Membuat atau mulai menjadwalkan family care group. Bukan supaya saya bisa absen atau saya ditanya, bukan. Tapi karena saya tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk merasakan dan mencintai apa yang Yesus rasakan dan apa yang Yesus cintai. Yaitu orang-orang berdosa sama seperti aku dan engkau. Mari kita tetap bersemangat teman-teman sekalian untuk melayani di bulan berikutnya.
kita satu sederap langkah bersama. Buatlah jurnal, catatlah apa yang Anda dapatkan hari ini, dan bagikan video ini, bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman yang lainnya. Dan mari kita bersatu hati untuk meresponi panggilan Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Karena Yesus mati supaya kita bisa mati bagi dosa, dan Yesus bangkit supaya kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita punya kemampuan untuk bangkit, bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat seluruh pemimpin Family Care Group di GKI Pregolam Bunder. Hamba berdoa kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan juga semangat untuk tetap melayani Tuhan. Engkau melihat hati dan perasaan kami hari ini. Jikalau ada yang sedang merasakan kesepian, ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin kebosanan di dalam panggilan, kejenuhan, mari Tuhan Engkau menjamah hati kami. Perbarui hati dan pikiran kami supaya kami menaruh pikiran dan perasaan kami di dalam Kristus Tuhan kami yang sudah mati menembus dosa dan bangkit naik ke surga. Di dalam Engkaulah kami mengerti arti hidup yang sejati, yaitu hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Tuhan yang sudah lebih dahulu datang dan melayani kami. Tuhan, kami tidak mampu. Mohon Tuhan, pimpinlah kami dan tunjukkanlah teman-teman seperjalanan, supaya di dalam komunitas kami sebagai pemimpin Family Care Group, kami pun tidak sendirian dan kami boleh bersama untuk saling melengkapi, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan, yang siapapun yang mendengarkan video ini boleh diteguhkan panggilannya untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin Family Care Group. Tidak ada yang kebetulan, Engkau sudah mengatur segala sesuatunya supaya kehendak-Mu dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa bersyukur dan memohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.